Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Jumat dalam pekan biasa yang ke-18. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang akan dibawakan oleh Pastor Alberto Yohanes Christoforus Bunai. Apalagi dalam hari-hari COVID-19 ini, pasti banyak orang resah, gelisah, cemas, orang mulai stres apa-apa. Saudara-saudara, ini saatnya untuk menaikkan imun spiritual. Beliau adalah Imam Diosesan Keuskupan Jayapura, Papua, yang giat di dalam menjalankan tugas pendidikan bagi para calon imam Keuskupan Papua, dan juga aktif di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan karismatik. Selain itu, beliau juga menjadi pelayan bagi masyarakat Papua dalam kapasitas yang dipercayakan kepadanya sebagai koordinator jaringan damai Papua. Mari saudara-saudari kita menyiapkan hati dan pikiran serta waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dan permenungannya. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudari-saudara terkasih. Saya Pastor Alberto Yohanes Christoforus Bunai dari Papua hendak membawa sebuah renungan untuk kita sekalian, jaminan kehidupan kekal. Hari ini bacaan yang hendak kita renungkan pada tanggal 7 ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 24 sampai dengan 28. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah kepadanya,
Percayalah, Yesus pasti menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, dan biarkan waktunya terjadi bagimu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia memiliki kuasa di sorga, Dia memiliki kuasa di bumi, Dia bisa buat apa saja. Serahkanlah seluruh persoalan, serahkanlah seluruh pergumulan hidupmu kepadanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan berkati. Bapak, Ibu, saudari-saudara terkasih, Tuhan Yesus firman yang menjadi manusia dan tinggal bersama kita selama 33 tahun. Selama Yesus hidup bersama-sama dengan kita di dunia, Ia menyampaikan dua hal. Hal yang pertama, Allah adalah Bapanya, Bapamu dan Bapakku. Karena itu doa Bapa kami ditaruh kepada kita, doa relasi antara kita dan Bapa di sorga. Karena itu jika engkau berdoa, katakanlah Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ini doa relasi antara anak dan bapa. Kita semua adalah anak, lalu Allah adalah bapa kita. Hal kedua yang Yesus ajarkan selama hidup bersama dengan kita adalah Allah Bapa itu memiliki kuasa untuk menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan itu diperlihatkan oleh Yesus. Dan yang berikut ada pada Allah Bapa itu adalah kuasa kasih. Dia memberikan segala sesuatu kepada kita itu karena kasih. Kasihnya yang begitu besar sehingga Dia memberikan kepada kita itu nafas kehidupan, hari yang selalu baru. Dia selalu buat yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kasih sayangnya kepada kita. Banyak hal dalam hidup kita itu apa yang tidak pernah kita pikirkan dinyatakan Tuhan. Itu bukti kasih Allah Bapa itu kepada kita. Pada hari ini kita mendengarkan sebuah bacaan dari Injil Matius. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Saudari-saudara terkasih, Tuhan Yesus adalah cermin dari sorga. Cermin dari sorga. Kita mau menjadi warga negara sorga. Kita mau hidup seperti orang-orang sorga. Kita bercermin pada Yesus. Ketika kita melihat Yesus, menyangkal diri artinya kalau cara berpikir kita ternyata tidak sepadan, tidak seperti cara berpikir Yesus, kita sangkal. Kita meninggalkan cara berpikir kita yang salah dan keliru itu, lalu kita mengambil cara berpikir Kristus. Ketika kita berperasaan tidak seperti perasaan Kristus, isi hatinya Kristus, kita tinggalkan itu lalu kita mengambil cara sistem rasa kasih yang ada pada Kristus. Soal karakter dalam kehidupan kita juga. Bagaimana berkarakter seperti warga negara sorga dalam sejarah hidup ini, Yesus adalah cerminnya. Ketika kita merasa saya mau begini atau saya mau begitu, karakter saya begini. Tapi ketika kita bercermin pada Yesus, kita harus menyangkal apa yang tidak boleh itu, lalu kita bercermin pada Yesus. Rasul Paulus berkata begini, kalau kita mau memiliki Kristus dalam hidup kita, kita harus melupakan apa yang telah di belakang kita. Cara berpikir, cara berperasaan, karakter, kebiasaan yang tidak oke. Kita tinggalkan lalu kita bilang hidupku bukan aku lagi tapi Kristus dalam aku. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak oke lalu kita mau dekat pada Yesus. Yesus adalah pokok anggur. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan kekal. Kalau kita mau setelah hidup ini dan hidup berikut ada bersama Bapa di sorga, jalannya adalah Yesus. Dia berkata, akulah jalan. Kita bangga kita punya Yesus. Kita bangga kita punya juru selamat. Saudara-saudara terkasih, lalu hal berikut yang Tuhan bilang sama kita dalam Injil tadi, Ia harus memikul salib. Masalah dalam kehidupan kita biasa. Sejak kita dilahirkan oleh mama, kita sudah memulainya dengan menangis. Itu artinya kita masuk dalam satu sistem kebiasaan hidup dunia yang penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan. Ada panas dingin, ada hitam putih, ada suka duka.
Jadi masalah bagi orang Kristen adalah biasa. Paling kurang kita bercermin pada Yesus. Jalan salib adalah suatu penghinaan. Jalan salib adalah suatu kebodohan. Tapi ingat saudara, setelah Yesus di atas Golgota, hidup rasanya sudah selesai. Waktu turun masuk ke makam, 3 hari kemudian Yesus bangkit. Itu artinya apa? Pikul lakuk yang kupasang. Masalah bagi orang Kristen adalah biasa, bukan luar biasa. Yang luar biasa adalah kasih Tuhan kepada kita. Saudara-saudara terkasih, pikul lakuk. Apapun yang ada pada kita, salib itu kita pikul bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Sebab waktu Yesus bangkit, dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa murid. Kita bangga kita punya Yesus yang adalah segala-galanya bagi kita. Saudara-saudara terkasih, kehilangan nyawa ketika kita memberitakan Injil Yesus, jangan takut. Kata Tuhan, dia akan memperolehnya kembali dalam firman tadi. Saudara-saudara terkasih, tugas kita di hari-hari hidup ini adalah mewartakan kasih Allah. Tugas kita dalam hidup ini mewartakan kuasa Allah dalam hidup ini. Kamu adalah terang, kamu adalah garam. Itu yang Tuhan kasih tahu sama kita. Untuk kita di dalam gereja, ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, lalu sebelum kita sudah menerima Ekaristi dan sebelum kita pergi, berkat Romo akan berkata begini, misa telah selesai, mari kita pergi, kita diutus. Untuk apa? Menjadi saksi Kristus dalam kehidupan nyata kita. Di mana saja kita berada, tugas kita adalah menaburkan kasih, memancarkan kuasa Kristus yang ada pada kita. Kehebatan orang Kristen adalah memiliki kerendahan hati untuk menjadi pelita, menjadi lilin di mana tempat kita berada. Apalagi dalam hari-hari COVID-19 ini, pasti banyak orang resah, gelisah, cemas, orang mulai stres, apa-apa. Saudara-saudara, ini saatnya untuk menaikkan imun spiritual. Saya yakin dan percaya melalui video ini, melalui rekaman seperti ini, Anda pribadi diberkati, keluarga diberkati, tempat di mana engkau berada diberkati, usaha dan karyamu diberkati oleh Tuhan. COVID-19 ini mengajari kita untuk berserah, pasrah, bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus memberkati semua kita. Dari Papua, terimalah berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Rahim mencurahkan rahmat-Nya berlimpah-limpah atas dirimu, keluargamu, usaha dan karyamu. Semoga hari-hari ini ke depan kita diberkatinya di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Saudara dan saudari, demikianlah INRI hari ini. Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Alberto Yohanes Kristoforus Bunai atas Injil dan renungan yang boleh ia persembahkan bagi kita. Semoga berkat dukungan doa kita semua, Pastor bisa tetap sehat walafiat dan penuh sukacita dan menjadi berkat bagi semua orang yang dilayani secara istimewa dalam panggilannya sebagai koordinator jaringan damai Papua. Saudara dan saudari, silahkan meneruskan renungan ini bagi keluarga, teman, dan sahabat, serta komunitas dan kerukunan di mana Anda berada, sehingga semakin banyak orang mendengarkan sabda Tuhan dan terinspirasi untuk membangun hidup yang memuliakan Tuhan dan yang mendatangkan kebaikan bagi sesama. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.